Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi bima yuhibbu wa yardah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله بعدد إنعام الله وفضله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعدد ما جرى به القلم. أحمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال سيدنا محمد رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إمام الأولين والآخرين سيد الخلائق أجمعين Faslun, bukan faslun. Min karamatil mu'min zawjatun muwafiqatun was-salatu jama'atan wa jiranun yuhibbuna. Alhamdulillah, jamaah kami, jamaah kaum muslimin muslimat, khususnya jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami cintai, kami banggakan telah kita lalui kehebatan-kehebatan yang namanya sholat duha. Di mana saja kita berada, di luar rumah, luar daerah, sedang musafir, sedang kita ada di kampung halaman, sangat dianjurkan untuk kita beribadah duha. Karena kalau pagi hari sudah baik, insya Allah tengahnya akan baik. Apalagi nanti ditutup dengan akhir hari yang baik. Maka antara awal dengan akhir itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang semuanya, dianggap semuanya, jam kita, hari kita dalam satu hari itu, dalam satu malam itu, apabila awal malam, akhir malam kita isi dengan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala, dianggap kita beribadah sepenuh hari dan sepenuh malam. Makanya sangat ditekankan yang namanya salat duha, salat sunat subuh, salat sunat fajar, salat subuh berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita semua akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin muslimin yang diberikan kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih apabila kita mencukupi 3 syarat yang sebentar lagi kita akan sama-sama perhatikan, sama-sama baca manit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita harus menghormati, menghargai, menjunjung tinggi, mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sebagusnya, maaf, kalau kita ngaji ya dekat-dekat tempatnya dengan yang memberikan pengajian. Jangan dari jauh-jauh. Yang namanya orang ngaji itu ya di depan guru. Baru kita mendapatkan keberkatan. Kalau tidak dapat keberkatan dari guru, tapi dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu kan tidak kita remehkan, tapi tidak kita kejar
keberkatan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dicontohkan oleh imam-imam kita. Ya, Imam Malik misalnya. Ya. Dia di masjid di mana beliau diundang mengaji, dia utamakan mengaji hadis Rasulullah SAW dan sangat memuliakan hadis Rasulullah SAW, sehingga disopok di satu majelis, ya, beliau disengat sama teledu 16 kali, 16 teledu, ya, kalajengking yang nyengat beliau, ya. Dalam menit aja langsung palang-palang diri. Tapi beliau tidak bayangkan 16, ya, kalajengking yang sangat beliau sampai berubah warna beliau dari kesakitannya. Tapi untuk mengurangi hormat beliau kepada hadis baginda Rasulullah SAW dia sekali, ya, tidak dia pindah, tidak dia mengeluh kesakitan, ya, tidak dia mengistirahatkan membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kita kira kalajengking Madinah itu, ya, lebih ringan sakit, ya, bekas labetnya, bekas sengatannya daripada kalajengking kita di sini. Di sana insyaallah lebih keras sakitnya, ya, karena hidup di bebatuan, hidup di batuan, lebih seger. Tapi beliau tidak bergeming, beliau tidak mengeluh, beliau tidak meninggalkan bacaan, mengajarkan hormat beliau kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena seperti ada Rasul di hadapan beliau yang punya bahasa, yang punya kata-kata ini adalah Rasulullah SAW. Seperti ada Rasul di hadapan beliau. Setelah selesai dari pengajian, ketunasin si murid, ya Imam, kenapa ada suatu keajaiban yang saya lihat, ada perubahan, kelir pelinggi, ya, rupa pelinggi agak kuning-kuningan, agak apa begitu. Saya disengat oleh 16 kalajengking. Akan tetapi saya tidak mau, ya, mengalih perhatian saya, mengurangi kehormatan ta'zim saya kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jawab beliau. Tidak dapat berkat dari kami, tidak dapat berkat dari pengurus, tapi kejarlah berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ngaji amar ma'ruf nahi mungkar, ya rapat dengan guru. Yang lain ini sekedar, ya, yang bercerita, dia melele do lele, ya, baris kedua le, majelis Bapak Maulana Syekh. Harus baris pertama. Ya. Lebih-lebih karena beliau, ya, kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang membutuhkan bantuan tiang. Karena tiang sendiri pada waktu itu, tiang sendiri yang hafal Alfiyah. Kalau beliau mengajarkan tafsir, beliau mengajarkan tasawuf, beliau mengajarkan pelajaran yang kami diajar, ya, beliau, ya, sengajalah menguji murid-murid beliau gitu. Apa dalilnya di Alfiyah gitu. Jadi selalu tiang yang bantu, ya, dengan niat membantu guru, ya, dengan niat membantu guru. Kadang-kadang beliau hafal, ya, kadang-kadang beliau tahu husnuzon, akan tapi kan beliau mau menguji murid-murid beliau begitu. Siapa yang mau membantu beliau? Yang sering membantu beliau. Sekali waktu, ya, jauh lagi cerita Pak ini lagu maaf. Sekali waktu beliau ada, wallahu alam, beliau tidak iskal, tapi seperti yang katakan tadi itu, ya, sengaja iskal. Dia mau melihat siapa yang mampu meluruskan masalah, ya, atau ibarat daripada ini. Ya, beliau agak begini gitulah.
Ya, kelihatannya beliau mau menguji kami. Ya, akhirnya tiang al-fakir ya Nabi matur tunasang lamun marah niki Maulana Syekh. Gitu. Tunasang lamun marah niki Maulana Syekh. Nabi wasil beliau. Oh lamun turut ongkapnya. Itu bahasa beliau. Mun turut ongkapnya ini gimana? Seperti itu. Ya, itu barangkali makanya wallahu alam. Makanya oleh Maulana Syekh dan 3 masyayikh kami dulu dan semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah wafat. Maulana Syekh sendiri dan Guru Zainal Abidin Ali Sakra dan Guru Zaini. Saya kepiak dari nomor sekian Pak saya kepiak dari nomor sekian kan. Guru Zainal, Guru Zaini. Jadi rata-rata beliau itu mengatakan nia so tahir, mantap bahasa. Nia so tahir. Oke, seperti itulah. Jadi beliau tidak banyak beliau tidak banyak berpikir. Begitu tawaran daripada guru kami yang dimintai pendapatnya waktu ya kenaikan atau waktu khatam ya nia so ya bahasa. Ya, karena beliau sering merasa terbantu barangkali ya dalam alfiyah, dalam nahu, ya dalam hal yang sengaja beliau buka, ya mau melihat siapa yang kira-kira mampu membantu. Ya, tapi biasa beliau dengan penuh kebijaksanaan, lah menurut tongkatnya, bahasa meningkatnya. Ya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kembali kepada pengajian kita. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita mendengarnya berarti kita ngaji juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ia sendiri itu bahasa, ia sendiri itu bahasa. Makanya Imam Malik sebelum dia keluar, ya sebelum dia masuk di masjid, setelah beliau keluar istirahat dan apa sebagainya, ya beliau mandi, beliau berharum dulu, ya. Dia berpakaian dengan pakaian yang kebesaran, ya. Ulama dia pakai karena dia akan baca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dicari sama beliau? Takzim kita kepada Rasulullah dengan apa saja yang pernah disuarakan oleh ya lidah mulia beliau, ya dianggap ada beliau di sana. Nah malam ini kita cari keberkatan, kejar keberkatan daripada pengajian kita setiap malam di sini, ya terutama sekali di saat kita mengaji tafsir, mengaji hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min karamatil mu'min, sebahagian daripada tanda kekeramatan kemuliaan ya orang mukmin yang tunggu, ya ibu-ibu kaum muslimat, ya bapak-bapak kaum muslimin, adik-adikku semua. Apa makna Rasulullah? Zaudatun muwafiqatun. Ada 3. Ya. Kalau orang yang bisa penuhi yang 3 ini, nyata-nyata dia orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diberikan kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang itu tidak bisa terbang, ya, sekalipun orang itu tidak bisa berjalan di atas air, sekalipun orang itu tidak bisa cepat-cepat sampai dari sini ke taruhlah ke Labuan Haji, ya, apabila dia jalan kaki. Sekalipun itu tidak ada keistimewaan lahiriahnya, tidak ada, tapi ada yang 3 ini sama seseorang itu. Mudah-mudahan semua kita, ya, zaudatun muwafiqatun, dia punya istri, dia punya suami yang gampang diajak bicara,
yang gampang diajak musyawarah, yang gampang diajak mufakat, yang gampang diajak diskusi. Betul. Mari Bu, mari adikku, mari Dinda, apalah bahasanya. Kalau ibu yang punya ide, punya konsep, mari Pak, ya, mari Kanda, mari sayangku, apalah bahasa. Ya cepat-cepat, ya, apabila itu masuk dalam akal, cepat-cepat mengiyakan. Intinya mau diajak musyawarah, ya, si laki, ya, si perempuan, ya, laki memanggil dia, ajak dia berdiskusi, ajak dia musyawarah, menyelesaikan masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak yang ada barangkali, ya, anak seseorang yang bandel dan lain sebagainya. Gimana ya? Bagaimana ya? Coba berbeda pendapat, ya, berbeda pendapatnya gini, oh ya. Jadi si ibu itu atau si bapak itu, ya, cepat membilang oke, ya, apabila ada ide manis, ya, ide baik yang datang dari bapak, ibu cepat menerima, ya, datang dari ibu, bapak cepat menerima pasangan, ya, yang gampang diajak bermusyawarah. Itu apabila ibu punya suami yang seperti itu, apabila bapak-bapak punya suami yang seperti ini, satu sudah indikator kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang pelunggu. Karena itu, ya, bapak, ibu, ya, jangan malas kalau diajak musyawarah. Jangan malas kalau diajak mufakat. Jangan malas kalau diajak diskusi oleh ibu. Mesti berkat musyawarah itu akan timbul sesuatu yang baik, sesuatu yang barokah. Masuklah kita di dalam hadis ini, ya. Mudah-mudahan terutama manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terutama manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini, yang itu. Apa itu? Zaujatun muwafiqatun. Ada suami, ada istri yang gampang, ya, diajak bermusyawarah dan gampang menerima hasil musyawarah. Alhamdulillah kita musyawarah kemarin Isra Mi'raj, ya, gampang-gampang kita terima, banyak oke, tidak ada yang membandel, tidak ada yang menyikat, tidak ada yang menyiku. Alhamdulillah Allah berikan kita keberkatan. Isra Mi'raj kita, ya, berjalan lancar, aman dan sukses. Tapi ada pepatah mengatakan begini, idza tamma syai'un bada naqsuh. Sesuatu itu kalau sudah selesai ada kelihatan kurangnya. Ya, kemarin yang saya lihat kurang kotak nasi. Ya, apa tidak semua atau tidak kebanyakan daripada masyarakat Pancor yang diatakan kota, atau tidak semua yang respon kepada ajakan pengurus. Nah, itu kita evaluasi, ya, supaya di acara mulia nanti, ya, misalnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nuzulul Quran, ya, coba dari sekarang kita mempersiapkan diri, pahala besar itu, ya, untuk kita ikut, ya, meramaikan, mensukseskan acara keagamaan kita. Lebih-lebih di sana nanti ada pengajian, Rabbana Karim, bagaimana pahala besar kita pahalanya. Ya Rabb, ya Rabb. Wassalatu jamaatan. Yang kedua, apabila bapak atau ibu itu rajin sholat jamaah. Maaf yang tidak bisa setiap waktu di masjid, ya, karena tiang, ya, kadang-kadang, ya, 2 kali dengan peraya dalam segelum seperti kemarin, yang sudah pulang dari peraya ke Pancor, baru yang buka pintu mobil, kering HP. Assalamualaikum, ini ada keluarga mati, tulang mas. Nah, itu kadang-kadang 2 kali, jadi tidak yang bisa naik kemari. Kemudian waktu kita di sini di mana? Ya, di rumah ada shop, ya, seperti, ya, ketua pengurus kita ada tugasnya, ya, makanya dia tidak selamanya sholat jamaah di sini. Ya, yang ada 2 shop di rumah, ya, ada musola, ya, yang shop yang laki, ya, kemudian shop perempuan.
Nah, kalau tidak ada kita di sana, lain aja rasanya kalau tidak bapak katanya. Yalah, daripada mereka tidak sholat jamaah, ya terpaksa tiang ngalahan. Ya, ada dalilnya itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri, jaga keluarga, jaga tim, jaga karyawan, jaga dengan baik kamu neraka. Sementara sudah doang melak kamu surga. Akhirnya tiang ngalahan. Tidak selamanya tiang sholat ya jamaah di masjid. Tapi kalau tiada tugas, tidak ada apa, silakan salahkan. Yang namanya sholat jamaah itu sekalipun kita kada 27 kali sholat, ya 27 kali sholat, dan pahala sholat jamaah itu sekali sholat jamaah sama dengan 27 kali sholat sendirian di rumah atau di masjid. Dia sudah selesai jamaah sendirian. Ya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sendirian. Dia tidak dapat pahala jamaah. Ada orang ya yang sangat perhatikan sholat jamaah. Satu waktu, alamlah manusia, ada saja sebabnya dia ketinggalan sholat jamaah. Dia ada, misalnya dia di asar, dia tidak dapat sholat jamaah. Dia tuh 27 kali sholat asar. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Allahu Akbar, salam. Dengan harapan supaya pahala jamaah yang 27 kali lipat itu dia tetap dapat. Pada malam hari dia mimpi ya, naik kuda. Ada kuda 27 kuda. 27 kuda. Ada satu kuda yang warnanya lain daripada yang 27 itu. Parong-arong. Yang 27 itu kalah sama yang satu. Kalau yang satu itu lari cepat. Dan 27 ini akhirnya ketinggalan jauh. Dia tanya sama gurunya orang arif billahi subhanahu wa ta'ala, ya Syekh, ra'aitu fil manam kada wa kada kada wa kada kada, ra'aitu 27 hisan wa ana fi واحد hisan yani ala suratin wahidah. عندما مشينا مع واحد حصان واحد يعني يمشي بسرعة، وأما 27 حصان يعني يمشي تبطأ، يمشي في الآخر، يمشي. Barangkali kamu ada satu sholat yang kamu tidak sholat jamaah. Sudah yang kada ya Syekh katanya, sudah saya sholat 27 kali. Ya itu. Nah, sekalipun kamu kada 27 kali sholat jamaah tidak sama dengan kamu sholat jamaah langsung. Seperti itu ibu-ibu. Dan itu bapak-bapak. Ya. Satu sholat, ini ya, bukan sholat jamaah aja ya. Satu sholat kalau ditinggalkan oleh seorang, ya, jangan ibu-ibu, jangan bapak-bapak, jangan adik-adikku meninggalkan sholat, tidak ada alasan yang benar, ya, yang disyar'i, tidak ada alasan syar'i. Seandainya kata sholat yang tidak dia lakukan pada waktunya, seumur hidupnya dia tidak bisa sama nilainya dengan yang satu dia tinggalkan. Misalnya di saat dia berumur ya 75 tahun, ya, saya tidak bisa aja berjamaah. Ya. Dia meninggal dunia umur 100 tahun, 25 tahun dia sholatnya yang tidak berjamaah itu juga tidak akan sama nilainya dengan satu kali imma dia imam, imma dia makmum. Tidak mengerjakan sholat yang dia tinggalkan, tidak ada uzur syar'i, ya, tidak ada uzur yang dibenarkan oleh agama, itu seumur umurnya sampai 25 tahun, 45 tahun setelah dia meninggalkan, 50 tahun dia wafat setelah meninggalkan satu sholat, tidak bisa sama hasil keadaannya dengan satu sholat yang ditinggalkan tanpa uzur syar'i.
Masya Allah, tabarakallah. Itu hebatnya sholat. Kenapa? Ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil dia di mana? Ya, di tempat yang paling tinggi, paling mulia, paling hebat, paling indah, paling cantik, paling. Di situ kan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sholat. Pantas seperti ini hebatnya. Ya pantas seperti hebatnya. Sedikit-dikit kalau ada kewajiban agama yang paling dahulu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat, baru atuz zakah, baru hajjul bait, baru yang lain. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, baru yang lain. Masya Allah, wassalatu jama'atan. Ya. Dan kekeramatan yang kedua menjadi syarat, ya, untuk bisa dikatakan manusia keramat kalau kita selalu sholat berjamaah. Masya Allah. Makanya sangat besar pahalanya. Mau sholat apa? Mau sholat fardu, mau sholat sunat, ya berjamaah. Itu makanya kita ajak sholat apa? Tahajud berjamaah. Nanti ada hadis, bukan tidak ada ya. Sebagus-bagus sembahyang sunat di rumah. Ada hadisnya, kuat lagi hadisnya. Ya supaya kita di rumah itu jangan tidak sholat maksudnya. Ya, makanya, tidak usah kamu jadikan rumahmu kubur. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan Anda menjadikan rumahmu kubur, tempat tidur saja. Ya. Akhirnya nanti paling saling tanya. Ya, apa ibumu dek? Ya, apa mimpi muka? Ya, lebih baik kita kalian tanya. Ya, bisa saja kamu sholat jamaah, tahajud? Oh bisa. Ya untung kita diberikan kebebasan. Ya, kebebasan bagaimana? Ya, tidak harus ayatnya sekian. Mau ayat yang pertama inna a'tainakal kautsar, pilih yang paling pendek surat. Mau ayat yang kedua qul huwallahu ahad, silakan. Yang penting mau sholat. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan Anda jadikan rumah Anda menjadi kuburan. Belum mati sudah mati. Karena kan yang namanya tidur itu akhir maut. Yang namanya tidur akhir maut. Masya Allah. Orang baca Quran pada waktu malam. Imam Abu Hanifah, imam ini ya, Imamul A'zam, disebut Imamul A'zam. Dia membaca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai An-Nas, ya terus tidak ada yang ditinggalkan. 6.666 ayat itu dibaca dalam satu rakaat. Bagaimana kuatnya ibu? Bagaimana kuatnya Pak? Bagaimana kuatnya adik-adikku? Walhal dia imam. Sampai disebut Al-Imamul A'zam, Imam Agung, yaitu Abu Hanifah. Coba, dalam satu malam itu, dan bukan hanya sekali, bukan hanya setiap malam. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, setiap hari dia baca Al-Quran khatam. Khusus pada bulan puasa 65 kali khatam dalam sebulan. 60 kali khatam dalam sebulan. Sittina khanawat khatamatan di Ramadan. Berapa kali? 60 kali tamat. Berarti satu hari satu kali tamat. Satu malam satu kali tamat. Di Ramadan. Ayo kita mau berapa di Ramadan akan datang? Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya. Ada yang baca Rajaba wa Sya'ban. Ya, tapi lebih afsah dibaca tanwin Rajabun. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan kami akan ibadah, akan ikuti tarawih, akan ikuti tahajud, akan ikuti 1.000
khairum min alfi syahrin. 1000 ayat yang kita akan pakai nanti di 10 hari terakhir. Mau setiap malam, mau satu malam, yang penting sudah kita sudah kita praktikkan, ambil berkah dari inna anzalna yang ada di situ disebut 1000 malam. Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia, ya. Yang hanya Lailatul Qadar saja yang mengalahi malam nisfu Sya'ban, insyaallah. Ya, sebentar lagi kita nisfu Sya'ban malamnya, ya. Yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Nomor 2 mulianya malam nisfu Sya'ban. Penuhi dengan ibadah nanti di sana. Ya, fullkan dengan ibadah nanti di sana. Fullkan dengan ibadah. Lebih-lebih kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hidup sehat di bulan Ramadan, banyak-banyak pahala dikejar di sana. Mau antar air kemari, ya, mau antar jajan kemari, mau antar nasi kotak kemari, mau apa, ikut sholat lagi, ya, ikut sholat lagi, ikut tahajud lagi, ikut lah, sila baik pirang ya kata kelak wahsi di sini Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas semua. Ya, karena kita sudah siapkan diri kita, ya, segala macam fasilitas kebutuhan kita di akhirat. Saya tanya, siapa yang akan mempersiapkan kita kalau kita tidak, ya, sendiri mempersiapkan diri kita sendiri. Anak kita belum tentu, ya, istri kita belum tentu. Anggaplah dia, ya, belum tentu supaya kita siap. Saya untuk saya untuk saya. Kalau tidak ada saya, tidak ada yang akan memberikan saya keselamatan nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang ketiga, wa jiranan yuhibbuna. Kalau kita orang baik, ya, suami istri yang baik kepada keluarga, baik kepada tetangga. Kalau kita baik di dalam keluarga, insya Allah baik di dalam tetangga. Kita rajin sholat, ya. Kalau kita rajin sholat itu, insya Allah kita akan tidak akan membuat yang khabithah, membuat yang keji, membuat yang munkar. Mau tidak mau, yang namanya tetangga itu, ya, sesuai dengan kita. Kalau kita mau disayangi, disenangi oleh tetangga, ya, atur supaya tetangga itu bisa, ya, bisa senang. Nah, orang yang disenangi oleh tetangganya, orang diberikan kekeramatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manik Rasulullah SAW. Yang tiga ini bisa kita kumpulkan, ibu-ibu muslimat, ya, Ummi Fatmah, lu sembah saran, ya. Kaum muslimin, kalau ini yang bisa ada di kita dan bisa kita ikhtiarkan. Ini bukan hadiah percuma, bisa kita ikhtiarkan. Apa? Ya, kita jadikan istri kita, ya, kita tidak disuruh cari istri baru, enggak, untuk yang bisa, enggak, ya, istri yang ada aja rawat, ya, supaya dia menjadi wanita, istri, ya, bukan suami baru, tidak, suami yang ada aja dirawat menjadi suami yang gampang diajak musyawarah. Yang kedua, yang suami dan istri gampang diajak sholat berjamaah di masjid atau di rumah atau di musala atau yang penting sholat berjamaah. Yang ketiga, bikin, ya, keluarga di sekitar kita, tetangga di sekitar kita itu menjadi orang yang senang pada kita. Kalau tetangga sudah senang di kita, ya, sholat sudah kita lakukan dengan berjamaah, ya. Kemudian kita punya istri, kita punya suami yang gampang diajak musyawarah, ya, untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, membangun keluarga Islami, membangun keluarga Qurani. Itulah yang disebut manusia keramat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyebut kita keramat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita tidak punya hal-hal yang istimewa dilahirnya. Masya Allah, untuk bisa, ya, kita jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Sila nunaf. Mungkin mau berakhir ujung kali ini. Yang namanya apa? Yang namanya Rajab, yang asab, tempat ditumpahkan rahmat, tempat ditumpahkan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Ahmad Rasulullah
Muhammad Rasulullah. Siapa yang baca ini 35 kali pada bulan Rajab, baik sore maupun pagi maupun tengah hari maupun malam, ya, insya Allah akan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti akan diberikan kekayaan, tidak. Ya, orang pertengahan cukup, orang rendah cukup, orang kaya cukup. Pokoknya diberikan kehidupan yang cukup sesuai dengan kadar kebutuhan kita masing-masing. Ya, ini yang tidak perlu kita hafalkan karena sudah hafal. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, sering diamalkan itu? Sering. Ya, bagi yang sudah bagus, ya. Bagi yang belum, mari kita mulai garis keji bulan Rajab, ya. Penuhi dengan persiapan untuk bisa kita menghadapi Syaban, untuk bisa kita menghadapi Ramadan dengan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pengajian kita akan wirid, ya, dengan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Gampang itu Ibu? Gampang Bapak-bapak? Gampang. Apa persen kita, apa hadiah kita dari Allah akan dicukupkan, ya, kehidupan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia lapar, insya Allah, ya. Dia susah untuk belanja asalkan jangan lebih daripada kebiasaan kita sehari-hari, akan dicukupkan. Ayo kita mulai. Gampang ini, kita mulai dengan ini tasbih kita awal, kita akhiri dengan itulah 35, ya, 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, 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 sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.